ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب إلا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Hadirin sidang jemaat tarwi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami berdiri hadapan hadirin jemaah sekalian untuk menyampaikan kultum pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jadi tema yang insyaallah akan kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini adalah manfaat daripada melaksanakan puasa dan bulan Ramadan. Hadirin sidang jemaah tarwi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan ke dalam permukaan bumi ini, ada tujuan atau ada maksud tertentu kita dimasukkan ke dalam permukaan bumi ini jemaah sekalian. Maka dari itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oleh itu jemaah sekalian, telah jelas bagi kita bahwasanya kita diciptakan ke dalam permukaan bumi ini tujuannya hanya satu jemaah sekalian, yakni adalah liya'budu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, yakni adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita kerjakan, ditegaskan untuk kita mengerjakan daripada ibadah puasa itu sendiri jemaah sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa sebenarnya tujuan kita melaksanakan yang namanya ibadah puasa jemaah sekalian? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, menegaskan kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tujuan daripada melaksanakan yang namanya ibadah puasa adalah untuk meraih yang namanya la'allakum tattaqun, yakni untuk meraih yang namanya ketakwaan. Karena ketakwaan ini merupakan posisi yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa agar kita bisa meraih yang namanya derajat ketakwaan. Karena kita selaku makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipandang dengan sama rata, tidak ada bedanya jemaah sekalian. Tetapi yang membedakan kita adalah dari segi ketakwaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama akramakum indallahi atqakum." Artinya
Sesungguhnya orang-orang yang paling dipandang di Allah Subhanahu wa taala yakni adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan ibadah puasa memiliki banyak sekali manfaatnya jemaah sekalian. Manfaat puasa adalah salah satunya jika kita berpuasa kita akan melatih diri kita, memaksa diri kita untuk menahan lapar dan haus. Dan jikalau kita berpuasa melatih diri kita atau melatih panca indera kita jemaah sekalian. Seperti mata kita, jikalau kita berpuasa mata kita dilatih untuk tidak melihat sesuatu yang buruk, tetapi yang sebenarnya adalah mata kita itu dipergunakan dengan baik, dipergunakan melihat hal-hal yang baik jemaah sekalian. Dan telinga kita itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jemaah sekalian. Jangan kita manfaatkan telinga kita mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk atau mendengar sesuatu yang buruk atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mulut kita. Di saat kita berpuasa dilarang untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka dari itu jemaah sekalian, di saat kita berpuasa kita harus menghindari daripada sesuatu yang buruk yang bisa mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat penting jemaah sekalian, sampai-sampai masuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan Allah ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'it zakah wa shaumir Ramadan wa hajjul bait." Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah laksanakan sholat. Yang ketiga adalah berzakat. Dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah laksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Olehnya itu jemaah sekalian, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat penting, ibadah yang harus kita kerjakan. Jika kita mengerjakan daripada ibadah puasa, maka segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanannya atau dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang terlalu tanpa terkecuali, baik itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan pertengahan, dikatakan sebagai bulan maghfirah atau bulan pengampunan. Seperti yang dikatakan oleh ulama bahwasannya bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah Syahrul Mubarak atau dikatakan sebagai bulan penuh berkah. Yang kedua adalah dikatakan sebagai bulan maghfirah atau bulan pengampunan, di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di bulan Ramadan inilah marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sifat-sifat atau ada perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita jemaah sekalian. Jika kita mengerjakan perbuatan ini, maka segala pahala puasa kita akan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ghibah atau bahasa modernnya adalah bergosip. Jika kita melakukan perbuatan ini, kita akan tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita melaksanakan ibadah puasa, hindarilah dari menceritakan keburukan saudara kita. Dilarang kita mencerita aib-aib saudara kita jemaah sekalian. Yang kedua adalah al-namimah atau mengadu domba. Kebanyakan orang suka mengadu domba saudaranya. Bahkan mereka tidak suka melihat orang-orang lain dengan senang menikmati hidupnya jemaah sekalian. Perbuatan ini dilarang kita pelihara di saat kita melaksanakan puasa, karena bisa
menghilangkan pahala puasa kita. Tidak ada yang kita dapatkan di saat kita berpuasa. Yang terakhir adalah al-kazib atau berbohong. Perbuatan ini sering kita anggap enteng dan tidak kita pedulikan, namun perbuatan ini sungguh sangat bahaya di saat kita melaksanakan yang namanya ibadah puasa, jemaah sekalian. Di saat kita berpuasa, kita dilarang untuk berbohong karena dapat menghilangkan pahala puasa kita, jemaah sekalian. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di dalam menjalani ibadah puasa ini hindari dari ketiga sifat-sifat tersebut, karena di saat kita berpuasa kita sudah capek-capek menahan lapar dan haus, tetapi tidak ada yang kita dapatkan karena ketiga sifat ini, jemaah sekalian. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, di bulan Ramadan inilah manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, jemaah sekalian. Karena belum tentu bulan Ramadan di tahun depannya akan datang, belum tentu kita bisa jumpai. Maka dari itu, bulan Ramadan inilah manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah sebagai bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling terakhir, bulan terakhir dalam hidup kita, bulan yang paling terbaik semasa hidup kita. Maka dari itu, jemaah sekalian, bulan Ramadan inilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum bulan Ramadan ini meninggalkan kita. Karena tidak terasa bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka dari itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai bulan Ramadan ini meninggalkan kita namun tidak ada apa-apa yang kita dapat, hanya dosa yang kita dapat. Namun semestinya yang kita harapkan adalah di saat kita berpuasa kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.